Halo, selamat datang di program Selepas Kerja. Balik lagi di Selepas Kerja bareng gue, Surya. Apa kabar nih, kamu yang baru pulang kerja? Ini hari Minggu ya. Gue sekarang tanya hari Minggu aja deh. Labil banget emang. Intinya gini sih, semoga kamu semua sehat selalu ya. Dan semoga perang Rusia-Ukraina juga cepat usai. Ngomongin perang Rusia-Ukraina nih, Kamis kemarin gue tuh sempet bikin video efek perang Rusia-Ukraina ke kehidupan kita di Indonesia. Ya lu yang belum nonton bisa klik card di atas ini. Nah, gue mau cerita nih. Jadi kan waktu itu gue sharing konten YouTube gue itu ke Twitter. Tiba-tiba gue diserang sama warganet haternya presiden kita. Gue dikira pemuja sang presiden. Padahal mau gue netral-netral aja. Menariknya dia mempertanyakan nih, kenapa harga BBM di Indonesia tuh naik terus dan gak pernah turun gitu. Terus dia kasih capture ke gue berita harga BBM di Malaysia yang lebih murah daripada di Indonesia. Cuman gue gak tahu itu berita kapan gitu. Terus dia nyinggung-nyinggung nih, harga minyak minus waktu awal 2020 itu kok sampai harga minyak tuh nggak ada harganya, tapi harga BBM nggak turun-turun gitu. Kenapa gitu? Jadi untuk menjawab pertanyaan doi yang mungkin juga jadi pertanyaan lu juga, gue bakal bahas semuanya di sini. Sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video gue ini ya. Pertama, gue mau bandingin harga bensin di dunia saat ini. Ya kalau dari data Global Petrol Price nih ya, harga BBM termurah itu ada di Venezuela. Katanya harganya itu mencapai 359 per liter. Anjir, beli 10 liter cuma 3.000. Cuma ya itulah, tau lah ya, dia negeri kaya minyak dan gimana sih kondisi ekonominya sekarang ya, you know lah gitu. Cuman itu nggak tahu ya BBM kualitasnya juga yang mana nih, karena sebenarnya yang data di Global Petrol Price ini rata-rata adalah bensin yang RON-nya 95. Kalau sekarang Pertamax Turbo kan 98 ya, udah di atas itu gitu. Ya jadi, dan beberapa negara kayak Venezuela itu nggak update datanya gitu. Nah, kalau data selanjutnya nih yang gue bahas terkait di ASEAN. Di ASEAN itu yang paling murah tuh adalah BBM di Malaysia. Emang Malaysia paling murah. Jadi sampai mungkin hitungan 2 minggu yang lalu ya, harga BBM di Malaysia yang oktan 95 itu harganya 7.018 per liter gitu. Tapi kalau kita tarik lagi secara garis besar, sebenarnya Indonesia ini justru jadi yang termurah kedua setelah Malaysia gitu. Walaupun kalau di data harga BBM oktan 95 itu dari Global Petrol Price harganya 12.892 per liter. Itu data 2 minggu lalu. Mungkin sekarang udah naik karena baru dinaikkan kemarin ya di hari Kamis ya. Nah, emang sih bedanya agak jauh ya, 5.000 ya gitu. Cuman emang jauh lebih murah di Malaysia. Terus kalau misalnya kita lihat di harga Pertamax Turbo yang RON 98 sekarang udah tembus 14.500 dari sebelumnya 13.500 gitu. Nah, pasti lu penasaran kenapa sih kok harga BBM di Malaysia bisa lebih murah? Kan kita sama-sama negara minyak, sama-sama impor minyak dan juga sama-sama di ASEAN. Kok bisa mereka lebih murah? Oke, gue bakal bahas di scene selanjutnya. Jadi begini, gue jelasin. Harga BBM di Malaysia tuh bisa murah banget karena ada subsidi dari pemerintahnya. Di Indonesia juga ada subsidi, tapi untuk BBM premium dan solar yang suplainya dibatasi biar sesuai kebutuhan. Nah, di Malaysia ini yang disubsidi adalah BBM yang berkualitas tinggi, yaitu yang oktannya 95. Setara Pertamax Turbo, cuman Pertamax Turbo sekarang udah oktan 98. Skema subsidinya adalah dia menjaga harga BBM agar stabil di 2,05 ringgit per liter. Jadi saat naik turunnya harga minyak dunia, harga BBM tetap stabil. Efeknya bagus banget ke ekonomi secara teori. Jadi bisa lebih pasti dan meredam resiko inflasi akibat kenaikan harga komoditi seperti saat ini. Pebisnis pun juga lebih suka yang stabil daripada yang fluktuatif, soalnya lebih mudah dalam merencanakan bisnisnya. Terus memang berapa sih anggaran subsidi Malaysia sampai bisa menjaga stabil harga BBM itu? Pada tahun lalu, anggaran subsidi BBM, LPG, dan minyak goreng Malaysia itu sekitar 8 miliar ringgit atau 27 triliun. Total anggaran itu mencapai 2,6% dari total anggaran belanja negaranya di Malaysia secara keseluruhan gitu. Terus kalau dibandingkan berapa sih anggaran subsidinya BBM di Indonesia? Anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilo di Indonesia itu sekitar 66 triliun atau 2,43% dari belanja negara pada 2021 gitu. Kok jauh banget ya bedanya? Gedean kita gede, tapi harga BBM-nya nggak murah, dikorupsi ya gitu kan.
Ya gue nggak tahu lah ya, masalah korupsi bukan urusan gue, itu urusan KPK. Tapi kenapa lebih banyak kita tapi efeknya nggak berasa di kita gitu? Pertama, penduduk kita banyak cuy, gila lu. 100 berapa sih sekarang? Ya itulah pokoknya banyak penduduk kita. 200 ya 200 juta ya. Nah, faktor lainnya adalah impor minyak Indonesia itu lebih gede daripada Malaysia. Impor minyak Indonesia itu sekitar 200-an Malaysia, impor minyak Malaysia itu sekitar 200.000 barrel per hari setiap tahun. Sedangkan Indonesia 300.000 barrel per hari setiap tahun. Cuman beda 100.000 barrel. Ya lu kaliin aja $100 US, bedanya berapa tuh gitu. Dan itu per hari. Efeknya apa? Kalau harga minyak tinggi atau kurs rupiah melemah, beban anggaran negara yang mensubsidi juga meningkat dong gitu. Soalnya kan transaksi dengan kurs dolar AS dan juga ngikuti harga minyak dunia. Cuman menariknya gini, Indonesia juga mulai menerapkan harga BBM yang stabil juga loh. Lu sadar nggak? Harga Pertamax bisa bertahan di level 9.000 per liter meski harga minyak dunia lagi naik sampai setinggi ini. Harga Pertalite juga ditahan di 7.650 per liter. Gue ada cerita waktu itu, gue masih liputan di Kementerian SDM dan waktu itu pengen lebaran, harga minyak dunia tinggi dan pemerintah sudah mengambil posisi untuk jangan dulu naikkan harga Pertamax dan Pertalite. Kenapa? Dua jenis BBM ini yang paling banyak digunakan oleh penduduk di Indonesia. Kalau itu dinaikkan, efeknya bisa kena di harga bahan pokok naik, distribusi mahal dan sebagainya gitu kan. Itu jadi inflasi bisa naik. Apalagi jelang lebaran yang mungkin orang belanjanya juga lebih banyak gitu kan. Nah, cuman gue nggak paham sih skemanya pakai anggaran apa tuh buat nahan harga BBM Pertamax dan Pertalite itu. Apakah pakai anggarannya Pertamina atau emang ada subsidi untuk jaga stabilitas harga minyak dari pemerintah? Tapi dari situ juga salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi kayak yang gue cerita tadi gitu. Cuman bisa jadi harga Pertamax sebentar lagi juga dinaikkan nih kalau perang Rusia Ukraina ini nggak kelar-kelar dan harga minyak dunia terus menaik tinggi banget gitu. Jadi di sini udah paham kan kenapa harga BBM di Malaysia lebih murah daripada Indonesia? Nggak usah debat-debat lagi tuh. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, harga BBM di Indonesia tuh pernah turun nggak sih? Kok kayaknya naik terus ya? Kalau udah naik nggak bisa turun-turun. Ya itu kayak mitos sih, mitos kalau misalkan lu naik angkot, harga BBM naik, angkotnya naikin tarif, tapi habis itu nggak pernah diturunkan tarif angkotnya gitu. Jadi berasa aja kok nih harga BBM naik terus ya gitu, mungkin gitu ya. Karena faktanya harga BBM non subsidi itu pernah turun kok gitu. Yang paling mencolok itu kejadian di 2015 dan 2016. Waktu itu harga minyak dunianya emang lagi anjlok banget. Gue sedikit ceritain kenapa waktu dulu harga minyak dunia sampai anjlok sampai ke level $20 US per barrel. Bandingkan dengan sekarang $100 US per barrel gitu kan. Karena waktu itu tuh US lagi mengembangkan mengebor minyak juga. Tapi beda dengan minyak di Timur Tengah dan di dunia lainnya. Jadi US nih menggunakan teknologi shale oil. Gue nggak paham gimana shale oil itu, entah ada dari batu dipecahin jadi minyak atau gimana, gue nggak paham detailnya. Nantilah kita bahas ya, gue riset dulu. Cuman waktu dulu tuh di 2014 nih produksi shale oil AS mulai meningkat drastis. Bahkan sampai 2015 dan 2016 AS yang sebagai importir terbesar minyak bisa swasembada minyak sendiri, gilaan. Akhirnya harga minyak sempat jatuh ke $25 per barel. Kenapa? Karena supply-nya meningkat, tapi demand-nya tetap gitu. Dan waktu itu OPEC kekeh yakin gue nggak mau mangkas produksi. Alasannya apa? Mau kayak gila, gue pangkas produksi nanti bangsa ekspor diambil AS gitu kan. Sampai akhirnya OPEC ngalah juga sih sebenarnya. Dari situ harga minyak mulai berangsur naik. Belum lagi ada resiko geopolitik Iran yang kena sanksi AS, bikin harga minyak juga naik gitu. Terus ada juga perang dagang juga sih, waktu itu kan zamannya Donald Trump ya, perang dagang Cina AS itu juga bikin resiko ekonomi. Terus pas di harga $25 per barel tuh sebenarnya para produsen shale oil juga udah megap-megap. Biaya produksi itu udah nggak ketutup sama harga jual gitu. Akhirnya banyak rig yang buat ngebor minyak itu nganggur di US jadi mereka udah nggak beroperasi lagi lah. Nah, pas kejadian waktu itu tuh para analis tuh terus mantau aktivitas rig itu gitu. Jadi ketika aktivitas rig ini menurun, harga minyak mulai bertahap naik. Sampai di 2018 harga minyak mulai naik. Dari situ harga BBM non subsidi juga mulai naik lagi deh gitu. Yang pada dasarnya harga BBM non subsidi ini emang ngikutin harga minyak dunia sih gitu. Jadi banyak banget yang komen, kok nih dulu kalau harga BBM naik diumumin, sekarang mah enggak, naik-naik aja. Nah, karena itu yang dulu kan harga BBM subsidi yang dinaikkan.
Yang sekarang yang non subsidi, yang mengikuti harga minyak. Kalau kayak gitu ntar tiap bulan, tiap bulan, sebulan sekali ada pengumuman harga BBM naik turun dong. Capek juga. Nah gitu sih. Jadi yang juga masih kekeh kok harga BBM naik terus, faktanya pernah turun kok. Tadi udah gue tunjukin fakta-faktanya di capturean berita ya gitu. Kalau harga minyak dunianya turun ya harganya BBM juga turun gitu. Terus kenapa harga minyak waktu itu sempat di April 2020 itu harga minyak minus, nggak ada harganya, tapi harga BBM kok nggak turun juga ya? Oke, gua akan jelasin di scene selanjutnya. Yap, jadi pada April 2020 tuh harga minyak sempat minus. Ya harganya negatif. Jadi kalau lu beli minyak, bukannya lu bayar, tapi lu malah dikasih duit. Setidaknya itu logika kasarnya ya, kalau ketika harga negatif gitu. Kocak ya, kok bisa gitu sih gitu. Jadi gini, semua itu berawal dari bulan Maret 2020 dan ada kaitannya juga sama Rusia. Buset, Rusia lagi. OPEC ini lagi berupaya menyelamatkan harga minyak dari tekanan pandemi COVID-19 karena demand turun, supply ada. Jadi mereka ingin memangkas sedikit produksi lah gitu. Nah, biar ngefek kan kalau OPEC doang masih ada Rusia nih yang produksi gede, ada AS juga yang produksinya lumayan gitu. Jadi si OPEC ini bersama aliansinya OPEC Plus bersama Rusia ini ngajak nih Rusia, kita mangkas produksi yuk minyak yuk biar harganya nggak jatuh-jatuh banget gitu. Si Rusia nolak, enak aja gue mau produksi terus gitu kan. Dengan kekuatannya Arab langsung kasih diskon harga ekspor minyaknya ke bawah $10 per barrel gitu. Terus Kuwait sama Iran juga ikut-ikutan gitu. Nah, akhirnya ambrol lah harga minyak dunia dalam waktu semalam waktu itu. Tapi belum sampai minus waktu itu. Nah, tekanan harga minyak makin bertambah ketika Arab bilang, gue mau naikin produksi biar gue jadi produsen terbesar banget di dunia gitu. Makin ketekan tuh harga minyak. Ini jadi kayak main daya tahan. Siapa yang paling kuat dengan tekanan harga minyak ini? Sampai akhirnya di bulan April untuk kontrak bulan Mei 2020 yang jatuh temponya itu di 21 April 2020 harganya minus. Itu itu kalau nggak salah tanggal 20 April yang harganya minus itu. Kenapa kok bisa minus harganya? Jadi gara-gara kontraknya udah mau habis nih. Kontrak berjangkanya untuk pengiriman bulan Mei ini udah pengen habis di tanggal 21 April itu gitu. Tapi harga minyak turun terus. Demand-nya nggak ada. Akhirnya banyak trader minyak berjangka. Trader ini nggak harus dia minta fisiknya. Bisa jadi dia cuma transaksi trading aja gitu. Mereka lepas tuh kontraknya gratis nih. Nih gue kasih gratis. Karena apa? Ya nggak ada demand-nya cuy. Dan itu kontrak sehari lagi habis. Mau nunggu sampai kapan gitu. Akhirnya ya udah gue lepas aja kontraknya gitu. Ya mungkin gue nggak ngerti ya, mungkin bahasa kalau di saham atau di trading tuh dia mungkin cut loss kali ya. Dan ini gue lepas gratis, hancur lah harga minyak. Ibaratnya di offer 0 bahkan minus gitu. Tapi ingat, itu bukan berarti menggambarkan harga minyak dunia keseluruhan, tapi khusus harga untuk kontrak Mei yang lagi jatuh tempo gitu. Nggak ngefek tuh sama kontrak-kontrak bulan lainnya yang harganya masih sekitar $30-an US per barrel waktu itu gitu. Jadi kenapa harga BBM di Indonesia nggak turun padahal harga minyak dunia minus? Ya karena itu yang minus tuh kontrak bulan Mei 2020 yang jatuh tempo pada 21 April 2020 di mana H-1 sebelum habis kontraknya nilainya minus. Ya nggak akan ngefek dong ke harga bensin yang ada di pasar gitu, dan itu cuman kontrak itu doang gitu. Jadi nggak guna ke harga BBM gitu. Tuh penjelasannya. Oke. Nah, gimana? Jadi masih percaya harga BBM di Indonesia tuh nggak pernah turun? Terus paham kenapa harga BBM di Indonesia lebih mahal daripada di Malaysia? Begitu aja episode kali ini, semoga berguna buat kalian ya. Gua tekanin ini konten bukan nuansa politik ya. Ini mau jelasin kondisi di pasar emang gimana sih? Faktanya tuh gimana sih gitu. Biar nggak subjektif. Karena gue benci sama si A, wah nih lu mendukung nih statementnya nih gitu. Gue hanya berbicara story-nya aja gitu. Ini lo yang sebenarnya story-nya gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.